Rumus empiris bukan rumus sebenarnya dari molekul. Tapi, kenapa kok sekarang masih harus dipelajari? Kan begitu. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada malam hari ini akan mulai mempelajari lagi, melanjutkan tentang rumus kimia. Minggu lalu kita sudah bicara tentang rumus molekul, dan seperti yang saya bicarakan minggu lalu, kita hari ini akan membicarakan tentang rumus empiris. Namun seperti biasa, mari kita mulai ngaji pada malam hari ini dengan berkirim Fatihah. Yang pertama kepada kedua orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang ketiga kepada Bapak Remojang yang punya kita baca. Kepada semua yang telah disebutkan, Al-Fatihah. Amin. Oke, kita akan mulai dengan rumus empiris. Nah, kita akan bicara tentang rumus empiris, teman-teman. Pada malam ini kita bicara tentang ini. Ceritanya di buku itu mengawali dengan sebuah cerita. Jadi teman-teman silakan membayangkan kita di sini punya hidrogen peroksida. Ada hidrogen peroksida. Nah, Bapak Remojang itu memberikan sebuah konteks biar saya sih merasa bahwa niatnya adalah biar ketika misalnya kita mendengar ada sebuah bahan kimia, itu kita punya, oh bahan ini tuh untuk ini loh. Jadi tidak hanya sekedar konsep ngawang, tapi oh iya ada hidrogen peroksida. Untuk apa? Ini adalah senyawa yang digunakan untuk antiseptik. Jadi ada konteksnya. Hidrogen peroksida, antiseptik, lalu diawali dengan informasi bahwa kan minggu lalu kita sudah bicara tentang rumus molekul tuh. Nah, asumsinya adalah kita sudah tahu apa itu rumus molekul, sebuah notasi yang digunakan untuk menyebutkan semua atom yang ada di sebuah zat dan berapa jumlah atomnya. Itu adalah rumus molekul. Nah, hidrogen peroksida, antiseptik, rumus kimianya adalah H2O2. Disebutkan ini adalah rumus molekul dari hidrogen peroksida. Dijelaskan seperti yang kemarin itu ya, bahwa hidrogen peroksida itu dalam satu molekul ini mengandung 2 atom H dan 2 atom O. Seperti itu. Ada 2 atom H dan 2 atom O. Dengan perbandingan, kan ini akhirnya kita bisa buat perbandingan. Perbandingannya adalah 2:2. Atau sebenarnya kita juga bisa menyederhanakan ini dengan perbandingan 1:1. Nah, ini adalah kalimat yang digunakan oleh Bapak Remojang untuk membicarakan tentang hidrogen peroksida. Lalu kita bisa kita bisa melihat bahwa perbandingannya adalah 2:2 dan 1:1. Lalu dengan menggunakan 1:1 ini akan muncul berarti HO. Nah, jadi karena H2O2 perbandingannya adalah 2 atom H, 2 atom O, ada 2:2, bisa disederhanakan menjadi 1:1 dan muncullah HO. Dari sini ya. Nah, lalu ini yang disebut dengan rumus empiris. Langsung begitu. HO ini adalah rumus empiris dari hidrogen peroksida dengan rumus molekul H2O2. Langsung begitu. Ini rumus empiris. Barulah, jadi caranya Bapak Remojang adalah dengan induktif. Kasih cerita dulu, barulah beliau menyebutkan rumus empiris adalah, jadi rumus empiris adalah rumus atau notasi yang menunjukkan unsur yang ada dengan perbandingan paling sederhana. Kalimat yang digunakan oleh Bapak Remojang adalah kalimat paling sederhana, bukan paling sedikit. Nah, ini menarik. Jadi penggunaan kata paling sederhana. Rumus yang menunjukkan unsur yang ada dengan perbandingan paling sederhana dan tidak selalu harus menunjukkan jumlah atom sebenarnya. Ya seperti ini. Ini adalah rumus dengan perbandingan paling sederhana 2:2, 1:1, lebih sederhana 1:1, dan tidak harus selalu jumlahnya itu sama dengan keadaan aslinya. Nah,
Berarti di sini informasinya adalah bahwa keadaan asli molekul itu diwakili oleh rumus molekul, tidak dengan rumus empiris itu. Nah, ditulis dengan memperkecil subskrip menjadi bilangan bulat sekecil mungkin itu. Nah, lalu rumus empiris bukan rumus sebenarnya dari molekul. Tapi ini, tapi lah, kalau rumus empiris itu bukan rumus sederhana dari molekul, tapi kenapa harus dipertahankan? Lebih-lebih, kenapa kok sekarang masih harus dipelajari? Kan begitu. Kita bisa kritis bertanya seperti itu teman-teman semua. Kalau rumus empiris itu tidak mewakili kondisi sebenarnya, molekul dan jumlah, lebih tepatnya jumlah dari si atom-atom yang menyusun molekul itu. Kenapa masih dipelajari sekarang? Nah, gitu. Nah, ternyata rumus empiris itu memang kenapa dipelajari sekarang? Karena ini akan menjadi pengetahuan pengantar yang sangat penting bagi teman-teman yang akan melanjutkan kegiatan kimianya itu di bidang penyusunan atau penemuan senyawa-senyawa baru. Di buku itu dengan sangat eksplisit dikatakan bahwa rumus empiris berguna untuk ilmuwan yang dia itu mengubah atau menyusun atau menemukan senyawa-senyawa baru. Lebih jelas akan kita pelajari di bab 3, di bab stoikiometri. Seperti itu. Jadi sejujurnya memang rumus empiris itu jarang digunakan, tapi bukan berarti tidak berguna, tapi ada gunanya. Jadi semisal kita isolasi atau ya isolasi lah ya, penemuan senyawa baru, isolasi. Habis itu kan nggak tahu toh ini. Nah, dengan memahami rumus empiris kita itu tahu bahwa oh ternyata komposisinya itu perbandingan misalnya O-nya ada 1, H-nya ada 3, habis itu misalnya C-nya itu ada 2 dan N-nya ada 1 juga. Nah, oke, perbandingannya adalah itu. Tapi berapa bentuk bagaimana bentuk aslinya dan berapa susunan aslinya? Nah, itu informasi yang setelah itu. Jadi, rumus empiris adalah jalan masuk seorang ilmuwan untuk menentukan, mengubah, menyusun struktur kimia dari sebuah senyawa yang masih benar-benar baru. Pertanyaannya adalah apakah di tahun 2025 seperti ini masih ada senyawa-senyawa baru yang ditemukan? Kalau dibuat pasti masih bisa lah ya, namanya orang membuat molekul baru kan masih masih bisa-bisa saja. Tapi apakah masih ada molekul-molekul yang belum terekam? Jadi apakah masih ada kesempatan ilmuwan untuk mengisolasi senyawa yang itu benar-benar baru? Jawabannya ada teman-teman semua. Ada, sangat ada. Jadi di tahun 2025 ini itu masih ada aktivitas mengisolasi sesuatu yang sebelumnya itu bahkan belum pernah ada gitu. Apalagi sampai bicara manfaatnya. Jadi isolasi bahan baru itu masih ada. Itu belum discover tentang si bahan baru ini akan bisa digunakan sebagai dengan manfaat yang seperti apa untuk kehidupan kita. Itu masih ada banget gitu loh. Singkat seperti ini penjelasannya, rumus empiris, selesai. Habis itu ya langsung aja karena kita sebenarnya kan itu mudah-mudah saja seperti ini. Ada beberapa molekul, nah informasinya adalah ada beberapa molekul yang rumus molekul, ada beberapa zat kimia yang rumus molekul dan rumus empirisnya itu sama. Dan memang pembahasannya ya sudah sampai situ saja dan saya akan memberikan di sini beberapa contoh dari senyawa yang rumus molekulnya apa, rumus empirisnya apa, dan tentu seperti caranya Bapak Raymond Chang gunanya itu untuk apa. Yang pertama itu adalah nama pasarnya dulu, lalu yang kedua itu rumus molekulnya apa, yang ketiga itu rumus empirisnya, lalu ini ada guna. Saya buat tabel sendiri. Yang pertama itu adalah hidrazin. Caranya Bapak Raymond Chang itu setelah nama itu langsung ke guna. Apa sih hidrazin itu? Hidrazin adalah bahan bakar untuk roket. Jadi biar gak terlepas dari konteksnya ya. Bahan bakar roket. Sekalian kita berlatih untuk menyusun dan membuat rumus empiris dari rumus molekul yang kita ketahui. Yang hidrazin ini rumus molekulnya adalah N2H4. Oke. N2H4. Kita membuat perbandingan paling sederhana. Di sini ada 2N, ada 4H.
Sederhananya adalah perbandingannya kan 2:4, sederhananya adalah 1:2, sehingga rumus empirisnya adalah NH2. Seperti itu. Mudah kan? Seperti itu saja ya. Yang selanjutnya adalah air. Nah, air gunanya untuk apa? Ya untuk menghidrasi tubuh kita. Pelarut juga bisa. Rumus molekulnya adalah H2O. Hanya ada 2, O-nya ada 1. Apakah masih dapat disederhanakan lagi perbandingan 2:1 ini? Ya itu sudah paling sederhana. Itulah kenapa tadi ada informasi bahwa ada beberapa molekul yang rumus molekul dan rumus empirisnya itu sama. Sehingga di sini dia juga H2O. Oke. Lalu selanjutnya adalah karbon dioksida. Karbon dioksida. Ini kalau kita bicara soal guna, ini adalah bahan untuk fotosintesis. Gas yang digunakan untuk fotosintesis. Rumus molekulnya adalah CO2 dan ini sebenarnya sama dengan air. Rumus molekulnya dengan perbandingan 1:2, ini juga H2O itu 1:2, sehingga rumus empirisnya juga CO2, tidak berubah, sama. Selanjutnya adalah asetilen. Nah, ini asetilen. Asetilen ini sebuah gas yang sangat sering muncul ketika kita itu bicara tentang metode analisis menggunakan atomic absorption spektroskopi. Ini adalah sebuah gas yang digunakan untuk menciptakan panas yang tinggi. Kalau di buku itu digunakan sebagai bahan ngelas, gitu ya. Jadi ngelas ya kan, api yang tinggi itu. Asetilen dengan rumus molekul adalah C2H2. Ini adalah gas asetilen. Nah, C2H2 bisa nggak disederhanakan? Bisa. Perbandingannya 2:2 atau 1:1, sehingga rumus empirisnya adalah CH. Seperti itu. Lalu ada glukosa. Glukosa teman-teman tahu ya, glukosa adalah gula darah itu, ya gula secara umum. Dengan rumus molekul C6H12O6. Gimana bentuk rumus empirisnya? Ada 6, berarti kan perbandingannya adalah 6:12:6. Bisa diperkecil? Bisa. 6/6, 1. 12/6, 2. Berarti rumus empirisnya adalah CH2O. Seperti itu. Lalu ada oksida nitrit. Nah, ini digunakan untuk, nah ini informasinya itu, ini gas tawa. Tapi saya belum ngecek sih di video-video atau apa yang dimaksud dengan gas tawa itu. N2O. Nah, ini mirip dengan CO2, N2O, berarti rumus empirisnya juga N2O. Seperti buku-buku pelajaran pada umumnya. Ini adalah contoh-contoh yang ada di buku itu. Lalu diberi soal yang tidak ada jawabannya, kita itu disuruh menebak, membuat bagaimana rumus empiris dari kafein. Kafein ya teman-teman, ini adalah zat booster ya. Booster smooth yang ada di dalam kopi itu dengan rumus molekul C8H10N4 dan O2. Nah, dengan yang tadi itu rumus molekul simple. Ini agak lumayan, ini simple. Contohnya itu seperti ini, dan kita diminta menebak. Apakah sulit sih? Enggak sulit. Kita mulai dari C8H10N4O2. Mana yang paling bisa disederhanakan? O. O itu bisa dibuat bisa dibuat lebih sederhana, jadi O-nya itu O nanti O1. Berarti 2 dibagi 2. Nah, kita mulai terus di sini. Jadi 2/2 1. N/2 ada 2. Jadi ini N2H/2 ada H5, C/2 ada C4. Jadi rumus empiris dari kafein adalah C4H5N2O. Seperti itu, dan selesai. Itu adalah topik tentang rumus empiris yang kita pelajari hari ini teman-teman semua. Singkat tentang rumus empiris saja. Minggu depan kita akan beranjak ke senyawa ionik. Saya belum cek betul senyawa ioniknya itu tentang
tentang apa? Rumusnya atau rumus senyawa ionik. Minggu depan kita akan bicara tentang rumus senyawa ionik. Jadi kalau yang ini kebanyakan senyawa-senyawanya kovalen dan ada yang khas dari ketika misalnya kita menulis rumus senyawa ionik, kita akan pelajari lebih lengkap minggu depan. Untuk pertemuan hari ini kita cukup dulu teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menyimak, menonton, belajar bareng dengan kita semua di sini dengan belajar kimia secara pelan-pelan sederhana bersama POV orang biasa yang menyukai kimia. Kita belajarnya pelan-pelan saja, yang penting istiqomah, dikit-dikit aja yang penting istiqomah. Terima kasih, semoga ada manfaatnya teman-teman semua. Untuk saya khususnya, untuk teman-teman pada umumnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.